Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini, Minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pasti yang kita kehendaki dalam kehidupan ini yaitu hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kesenangan. Dan pasti tak seorang pun dari antara kita atau keluarga kita, saudara-saudara, kita yang berada di rumah ini mengkehendaki hidup yang menderita, hidup yang menghadapi tantangan segala penderitaan. Pasti itu, saudara-saudara. Kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin sekali ada penderitaan dalam kehidupanku, ini perlu dibawa untuk berobat. Mungkin ada penyakit di dalam hatinya atau di dalam jiwanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu kita ketahui, jika hidup kita selalu menghadapi tantangan dan penderitaan selama hidup di dunia ini, maka perlu juga kita tahu, hanya orang yang sudah mati dan orang yang sudah meninggal, tidak ada lagi penderitaan. Karena itu, tolong kita koreksi selalu doa kita, saudara-saudara. Kita sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan lagi ada penderitaan ini, cabutlah semua penderitaan ini. Sering dalam khutbah saya katakan, saudara-saudara, orang yang tidak punya tantangan, tidak punya penderitaan dalam hidupnya adalah orang yang sudah meninggal, atau minimal adalah orang yang berpenyakit jiwa, yang sakit jiwa, orang yang tidak waras. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita selalu meminta kepada Tuhan tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, Tuhan mempertanyakan kita, kalau itu yang kamu minta dalam kehidupanmu, tolonglah saya tanya kamu, orang yang tidak punya tantangan penderitaan, orang yang meninggal, dan orang gila. Kalau itu dipertanyakan kepada saudara-saudara, mana yang saudara pilih? Pasti
Satupun dari situ tidak ada yang kita pilih. Makanya saudara-saudara, selalu saya tekankan bahwa selama kita hidup di dunia ini, pasti akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, bahkan berbagai penderitaan. Mengapa hidup kita di dunia ini menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai penderitaan? Ini yang perlu kita lihat, saudara-saudara. Jawabannya, saudara-saudara, bahwa penderitaan itu adalah salah satu alat iblis untuk menjatuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat itu, sering penderitaan itu digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan sering membawa kita jatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jadi penderitaan itu adalah alat iblis untuk menjatuhkan iman kita. Tapi di pihak lain, saudara-saudara, harus kita ketahui bahwa penderitaan itu juga sebagai alat iblis untuk menghambat kita, untuk menghalangi kita berjalan menuju ke kehidupan yang kekal, menuju ke kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Makanya saudara-saudara, untuk menghadapi ini, walaupun kita menderita, walaupun kita harus menghadapi tantangan, sebagaimana itu digunakan iblis untuk menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi peganglah nasihat dari Tuhan Yesus yang mengatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, selama hidup kita di dunia ini, kita akan menderita penganiayaan, menderita kesulitan-kesulitan. Tetapi Yesus mengatakan, ingat, aku telah mengalahkan dunia ini. Dapat kita lihat itu, saudara-saudara, dan kita baca itu dalam Yohanes 16 ayat 33. Karena itu, saudara-saudara, jangan kalah dengan penderitaan itu. Hadapi. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukan, apa yang hendak diberikan kepadamu untuk menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita telah memahami bahwa penderitaan, kesulitan, tantangan itu adalah alat iblis untuk menjatuhkan iman kita dan untuk menghalangi kita berjalan menuju ke kehidupan yang kekal, sekarang bagaimanakah kita untuk menghadapinya itu? Apakah yang kita gunakan untuk menghadapi itu? Firman Tuhan membekali kita, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki jika segala kehidupan kita atau sepanjang kehidupan kita tidak akan terlepas dari tantangan itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus memiliki kesabaran. Itu dapat kita baca dalam ayat 7, dari ayat 7, ayat ke-8 dan ayat yang ke-10. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus, supaya kamu dapat menghadapi itu, miliki kesabaran. Memiliki kesabaran mempunyai arti, saudara-saudara, ada kesediaan, ada kesiapan, dan dapat menerima situasi yang menyebabkan kita menghadapi atau mengalami kesulitan itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ada kesediaan kita untuk menerima penderitaan itu. Karena itu diminta dari kita, jangan bersungut-sungut. Jangan ada di dalam dirimu dendam atau sakit hati. Atau jangan ada dirimu pembalasan kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik itu kepada dirimu. Firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah kamu bersungut-sungut di dalam kehidupanmu, dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Itulah yang pertama harus kita miliki, saudara-saudara. Milikilah kesabaran,
supaya kamu mampu menghadapi tantangan itu. Dan yang kedua, dari firman Tuhan juga kita mendapat apa yang kita pakai, apa yang kita pegang untuk menghadapi semuanya penderitaan itu. Kita harus memiliki ketekunan. Memiliki ketekunan artinya saudara-saudara, ada kesediaan untuk melakukan dengan benar, melakukan dengan baik segala usaha dan upaya yang sudah dipikirkan untuk melepaskan diri kita dari penderitaan itu, dari tantangan itu. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kita harus memiliki ketekunan. Dengan tekun menghadapi itu, berarti kita juga diajak untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apakah yang harus ada dalam diri kita? Yaitu memiliki keteguhan hati. Artinya saudara-saudara, kita memelihara prinsip dan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Kalau tidak ada keteguhan hati untuk percaya kepada Tuhan, maka iblis itu akan datang untuk menghancurkan keteguhan hati kita itu. Makanya diminta oleh firman Tuhan, kalau ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan dalam kehidupanmu, teguhkan hatimu. Teguhkan imanmu hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup memiliki kesabaran, memiliki ketekunan, dan memiliki keteguhan hati harus kita teladani sebagaimana yang disampaikan oleh Yakobus, yaitu melihat contoh dari petani, melihat kehidupan Ayub, melihat daripada kehidupan daripada para nabi-nabi. Itu sangat jelas dikatakan saudara-saudara. Kesabaran petani menunggu panen. Kesabaran Ayub menghadapi tantangan dan penderitaan. Bahkan penderitaan yang sangat berat dihadapi oleh Ayub. Anak-anaknya meninggal, keluarganya meninggal. Bahkan bukan hanya itu, tetapi mendapat tuduhan sebagai orang berdosa dari sahabat-sahabatnya. Penderitaan yang terjadi bagi Ayub itu, sahabat-sahabatnya mengatakan itu adalah karena keberdosaanmu. Lihat saudara-saudara. Dan keteguhan hati itu juga, dan kesabaran itu menghadapi tantangan itu, kita harus mencontoh para nabi, saudara-saudara. Para nabi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka mengalami ancaman, mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan-penderitaan dari mereka-mereka yang dilayani, bahkan menghadapi ancaman kematian. Inilah yang harus kita lihat saudara-saudara, untuk memperoleh kesabaran itu, ketekunan itu, dan keteguhan hati itu, kita harus mencontoh, meneladani kehidupan petani, kehidupan Ayub, dan kehidupan para nabi. Karena itu saudara-saudara, bagaimanakah kita supaya dapat memiliki itu? Itu yang penting. Bohado asadong diau hasabaron habengeton. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Dang boy hita mengadupi saluhut nai molo malua. Kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, apalagi dengan dunia ini. Makanya Tuhan mengatakan bahwa engkau dapat mampu menghadapi itu jika kamu mendapat hubungan, kamu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan dan memohon pertolongan hanya dari Tuhan. Jangan dari dunia ini. Dunia ini, terhadap dunia ini kamu meminta pertolongan, bahkan kamu nanti akan dibodoh-bodohin. Malah kamu akan dijatuhkan lebih dalam lagi ke dalam penderitaan yang paling besar. Karena itu saudara-saudara, maka firman Tuhan mengajak kita supaya kita juga supaya mampu menghadapi itu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu kita akan diteguhkan dan dipersiapkan menghadapi segala tantangan
yang berat dalam kehidupan ini. Kemudian saudara-saudara, apa yang harus kita miliki juga, yaitu kita harus memikirkan bahwa kehidupan kita akan meninggalkan dunia ini. Artinya saudara-saudara, bahwa hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Bahwa penghakiman hari terakhir kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bagaimanapun kesulitanmu, bagaimanapun tantangan dalam kehidupanmu, pada akhirnya Tuhan akan tahu apa yang akan Tuhan lakukan, perbuat kepada kamu, juga kepada orang-orang atau kekuatan-kekuatan dunia ini. Tuhan akan berbuat. Dia adalah Tuhan yang adil. Kapan itu? Tentu kedatangannya yang kedua kali untuk melakukan penghakiman kepada setiap orang. Pada hari penghakiman itu saudara-saudara, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Lihat, setiap orang yang memiliki kesabaran dan ketekunan hati dan keteguhan hati, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi bagi orang yang tidak setia, tidak sabar, tidak tekun dalam kehidupan ini, malah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang sesuai dengan kehendak iblis itu, maka hukuman bagi dia dari Tuhan yaitu mereka akan beroleh hukuman yang berat, yaitu neraka dan penderitaan selama-lamanya. Kan itu pilih. Pada saatnya kita akan dihakimi Tuhan. Mana yang kamu pilih? Kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Firman Tuhan mengajak kita supaya kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Miliki kesabaran, miliki ketekunan, miliki keteguhan hati, dan tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tekunlah melakukan kehendak Tuhan. Bersabar, bertekun, dan teguh hati hanya kepada Tuhan. Upahmu pasti besar dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami bertekun di dalam kehidupan ini, bersabar dan teguh memiliki iman hanya kepada Tuhan. Karena selama kami hidup di dunia ini, hidup kami tidak terlepas dari tantangan, cobaan, dan penderitaan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan kami, biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.